Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih
kasihmu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasihmu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Kasihmu hebat, sanggup menerimaku apa adanya. Kasihmu besar. Yes, Lord Jesus. Terima kasih untuk cintamu Tuhan. Kasihmu besar Tuhan. Kasihmu besar. Kasihmu tulus Tuhan. Menerimaku apa-apa adanya Tuhan. Menerimaku apa adanya Yesus. Tega. Thank God, Jesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang merupakan air mata
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan oh Tuhan Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan kau Tuhan Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkaulah Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan kau Tuhan Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang saya dapatkan dari kitab Raja-Raja di 1 Raja-Raja 21 dari ayat yang ke-17 hingga ke-19. Lalu nanti ada rema kedua dari pasal yang sama di ayat 28 sampai 29. Ketika saya baca pasal ini pada pagi hari ini, saya tiba-tiba dibuat mengerti gitu ya, walaupun bukan sesuatu yang baru, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang kita perbuat, sekalipun itu di tempat tersembunyi menurut kita, bahkan seluruh isi hati dan pikiran kita Tuhan tahu gitu. Tapi ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya sontak disadarkan bahwa Tuhan
memperhatikan seluruh kehidupan kita. Sebab Tuhan itu kan tidak tertidur. Kita manusia tidak bisa memonitor apa yang kita perbuat. Selain masa tidur kita, terlalu sering kita tidak menyadari tentang sikap dan perilaku kita. Karena apa? Karena kesibukan kita. Karena kita fokus pada masalah, fokus pada diri sendiri. Sehingga kita terlalu sering tidak menyadari kebenaran ini, fakta ini, bahwa Tuhan memonitor. Gak ada satupun uh, gak ada satupun dari pikiran, isi hati kita yang kita perbuat yang terlewat dari pandangan Tuhan. Jadi supaya lebih lengkap, para sahabat atau juga saudara nanti bisa baca secara lengkap perikop ini gitu ya. Tetapi saya akan bahasakan dengan sederhana di awal 1 Raja-Raja 21 ayat 1 gitu ya sampai ayat 16. Saya ceritakan aja secara singkat bahwa Ahab menginginkan kebun Nabot gitu ya. Nah, Ahab kan seorang raja ketika itu, dan dia menginginkan kebun Nabot. Nah, Nabot ini tidak uh, tidak mau menyerahkan kebun miliknya kepada uh, uh, Ahab gitu, dengan alasan itu kan uh, warisan nenek moyang gitu. Tetapi dengan jahatnya Isabel, istri daripada Ahab, membuat persekongkolan untuk membunuh Nabot. Akhirnya kemudian mereka merampas kebun milik Nabot ini. Nah, itu kan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi terkait dengan tema kali ini, seperti yang saya katakan, adalah fokus uh, tema utama yang saya mau sampaikan dari Rema ini adalah bagaimana Ahab tidak menyadari bahwa Tuhan memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh dirinya. Isabel, istrinya, tidak menyadari bila ada mata Tuhan yang melihat semuanya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa karena kesibukan, karena masa tidur, karena kita fokus pada diri sendiri, fokus pada masalah, terlalu sering kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Terlalu sering kita tidak menyadari tentang sorot mata Tuhan dari surganya untuk memperhatikan setiap tindak tanduk kita. Ketika merenungkan kasus ini, dengan mudah saya teringat kasus Daud juga ketika dia melakukan perzinahan terhadap Bathsheba. Daud gak menyadari bila ada mata Tuhan yang memperhatikan apa yang ada di dalam hati pikirannya, termasuk apa yang diperbuatnya. Dia fokus pada dirinya sendiri, fokus pada keinginannya sendiri, sehingga dia tidak mempertimbangkan pengetahuan Tuhan gitu ya. Dua kasus Ahab yang diperhatikan oleh Tuhan juga
Daud yang kalau boleh dibilang mereka itu melakukan secara tersembunyi gitu ya. Daud melakukannya dengan pikirannya sendiri, dengan rancangannya sendiri, dengan uh, uh, perbuatannya sendiri gitu. Dia ketika itu kan sendiri di sotoh rumah. Ahab pun seperti itu. Dua kejadian yang menegaskan, yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah yang Maha Tahu kan, Allah Maha Tahu. Beberapa uh, hari yang lalu dan juga kemarin saya uh, saya uh, uh, dapatkan pengertian ini bahwa ketika kita berada di dalam uh, proses Tuhan gitu ya, proses entah itu pembentukan, pemurnian atau cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, uh, Tuhan itu memperhatikan kita. Saya termotivasi oleh pengertian bahwa sama seperti seorang pelajar, katakanlah di uh, seorang mahasiswa yang berada di bangku kuliah gitu ya, ketika dia sungguh-sungguh menyelesaikan studinya dengan baik, uh, belajar sungguh-sungguh, uh, mungkin ada uh, ada beberapa project atau praktek yang ada di dalam uh, yang mesti dilakukan sepanjang kuliah gitu ya. Kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan maksimal, maka seorang alumnus ini kan akan menjadi seorang yang seorang lulusan yang berprestasi, yang ahli di bidangnya, sekalipun mungkin tidak sempurna, karena dia berusaha berjuang untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan cara yang terbaik yang dia bisa lakukan dengan maksimal, maka dia akan menjadi seorang yang kredibel sesuai dengan jurusannya. Mungkin perumpamaan ini tidak persis sama dengan apa yang saya mau tekankan tentang bagaimana kita harus me memiliki sikap yang baik di hadapan Tuhan ketika Tuhan proses kita gitu ya. Bagaimana kita merendahkan hati kita, bagaimana kita uh, merelakan hati kita, ikhlas menerima, bersyukur gitu ya, dengan sikap hati yang baik. Nah, tidak bersungut-sungut tapi mengucap syukur, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa sikap hati yang baik ini akan membuat kita menjadi seorang pribadi yang lebih cemerlang daripada sebelum memasuki entah itu namanya pencobaan, entah itu namanya pemurnian atau pembentukan. Sehingga ke depan kita menjadi orang percaya yang sejati, yang lebih sejati tentunya daripada sebelumnya, lebih cakap menanggung perkara, lebih dewasa rohani, lebih lebih memiliki karakter yang lebih lebih baik, lebih murni gitu. Pengertian ini sangat memotivasi dan menghiburkan saya untuk terus menunjukkan sikap yang baik ketika ada dalam prosesnya Tuhan. Nah uh, ini seperti uh, uh, tambahan pesan saja daripada saya, tapi masih ada kaitannya dengan bagaimana Tuhan memperhatikan gitu. Ketika kita dalam proses pun, dalam proses yang tidak enak, kita harus sadari bahwa Tuhan melihat hati kita gitu. Tuhan ingin uh, hati yang diubahkan, bukannya bersungut-sungut. Jadi saya tekankan itu pada diri saya bahwa ada Tuhan yang memperhatikan bagaimana saya menjalankan proses ini dengan dengan baik, dengan murni, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus gitu kan. Karena saya mau muncul sebagai seorang yang lebih daripada pemenang,
yang hatinya kemudian semakin dimurnikan. Nah, kembali pada tema utama daripada rema ini adalah bahwa Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ahab. Pada kasus lain tadi saya katakan bahwa Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, itu yang saya mau tekankan pada kita. Tadi juga saya sudah katakan, kalaupun kita dalam proses yang tidak enak, sadari bahwa Tuhan memperhatikan bagaimana sikap kita hari demi hari melewati proses yang tidak enak. Apakah ada ucapan syukur? Apakah ada hati yang rela? Ataukah sungut-sungut atau mengeluh? Dan saya mau berjuang walaupun tidak enak untuk melewati setiap proses dengan cara yang terbaik yang saya bisa. Tentunya bukan mengandalkan kekuatan sendiri, karena kalau dengan kekuatan sendiri itu pasti gagal. Bukan cuma berat tapi pasti gagal. Tapi mengandalkan kekuatan Roh Kudus Sang Penolong yang setia. Jadi yang saya mau sampaikan pada kita adalah bahwa sadari bahwa mata Tuhan tertuju terhadap kita. Tuhan memperhatikan bagaimana gelagat kita, bagaimana sikap hati kita, bagaimana perilaku kita ketika kita melewati, sebetulnya bukan cuma ketika kita berada di dalam lembah kekelaman gitu, dalam padang gurun, tapi maksudnya setiap hari begitu. Tuhan sadari bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita perbuat. Tidak ada yang terlewat, dan kemudian Tuhan uh, uh, memberikan sanksi kan terhadap Ahab. Demikian juga terhadap Daud. Sama terhadap kita juga. Ada pertanggungjawaban yang kita harus berikan kepada Tuhan atas setiap perkataan, atas setiap buah pikiran, buah perkataan, dan juga perbuatan kita. Saya berharap kita di sini yang sudah diubahkan, yang sudah dididik dengan TRC, selalu sadar menjalani hari-hari kita. Ada mata Tuhan yang melihat loh setiap apa yang kita perbuat. Mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau kita terlalu lemah, kita berseru kepada Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Lalu pesan yang kedua adalah di pasal yang sama adalah tentang pentingnya berpuasa. Jadi kalau lihat dibaca nanti sungguh-sungguh perikop ini ya, Ahab ini kan dikenal sebagai seorang yang menghambakan dirinya terhadap kejahatan. Jadi bahkan dia adalah orang Israel yang paling jahat di mata Tuhan. Tapi kemudian dia punya sikap positif yang kita bisa teladani. Jadi di ayat yang ke-27 dikatakan segera loh, segera, gak pakai lama. Jadi dia itu bukan orang yang ada sikap yang tidak mengeraskan hati ya. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 28, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Ayat 29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Nah, jadi sekalipun tadi saya katakan menurut ayat di dalam firman Tuhan loh, nanti baca sungguh-sungguh perikop 1 Raja-Raja 21 ini. Dia itu orang yang paling jahat di Israel. Dia menghambakan dirinya pada kejahatan. Tapi kita bisa belajar loh dari seorang Ahab yang jahat. Dia segera merendahkan diri. Ketika dapatkan peringatan yang keras dari Tuhan itu, dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia bahkan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Nah, ini kan bentuk-bentuk daripada cara Ahab merendahkan diri, dan rasanya ini adalah budaya orang Israel dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hargai sikap merendahkan diri. Nah, kita juga seperti itu.
Perilaku merendahkan diri itu selain berpuasa adalah apa ya, wujud kita merendah hati di hadapan Tuhan, rendah diri adalah ya kita nggak ngeluh gitu. Kita menunjukkan bahwa kita ini memang seorang hamba gitu. Nggak mengeluh, nggak bersungut-sungut, tapi bersyukur. Nggak kecewa, apalagi marah terhadap Tuhan. Rela hati menerima setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Itu yang tadi saya katakan. Ketika Tuhan proses kita, kita nggak boleh bersungut-sungut atau mengeluh. Memang saya katakan nggak mudah, sangat berat bahkan. Tapi kita harus memutuskan untuk bersyukur. Nggak boleh kecewa, apalagi marah pada Tuhan. Kalau kita kecewa, kita akan membuat keadaan kita semakin terpuruk. Kalau kita marah, siapa lagi yang menolong kita kalau bukan Tuhan? Jadi, yang saya pahami adalah cara merendahkan hati kita adalah kita rela hati diproses. Kita bersyukur, nggak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Nggak kecewa, nggak marah sama Tuhan, dan berpuasa. Makanya sampai sekarang, termasuk hari ini, selang hari saya berpuasa, sekalipun semampu saya sampai jam 12 atau bahkan jam 11 saya berpuasa, kemudian jam 12 udah mulai minum gitu ya. Itu adalah bentuk merendahkan hati yang saya bisa tunjukkan di hadapan Tuhan. Dan itu punya nilai dan Tuhan menghargai itu semuanya. Bahkan hukuman yang harusnya diterima pada zaman Ahab, kemudian oleh tangan keputusan Tuhan yang Maha Kuasa, itu diundur. Karena apa? Ada sikap yang merendahkan hati. Demikian juga yang saya mau katakan pada kita. Selain kita harus tahu bahwa mata Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, miliki gaya hidup uh, berpuasa. Karena itu adalah salah satu wujud daripada merendahkan hati, dan itu diajarkan di dalam pelayanan ini. Lalu bentuk-bentuk lain adalah kita nggak boleh mengeluh atau bersungut-sungut. Tahu juga kita hamba. Kita dari tanah liat, terserah Tuhan yang Maha Kuasa mau buat seperti apa. Tahu Tuhan akan adakan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi selama proses masa sukar atau apapun masalah hidup, bahkan kalaupun sudah melewati uh, lembah gitu ya, ketika kita salah pun, ketika saya mau bertobat sungguh-sungguh, kalau mungkin merasa ada berbuat kesalahan gitu ya, saya serta dengan puasa sebagai wujud daripada saya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi ajaran yang diterapkan oleh TRC untuk berpuasa itu nggak asal-asalan, itu alkitabiah dan itu dihargai oleh Tuhan. Nah, kiranya rema singkat ini terus mengingatkan kita dalam hidup setiap hari. Sadari, seperti yang saya katakan tadi, ada mata Tuhan yang melihat hati saya, bagaimana saya melewati setiap proses pembentukan dengan baik. Sadari bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita perbuat, sekalipun kita tidak melihat wujud Tuhan itu, karena Dia adalah Allah Roh. Dan juga ambil keputusan, berjuang untuk merendahkan hati. Salah satunya adalah berpuasa, gak mengeluh, dan seperti hamba, walaupun Tuhan gak tolong, tetap berlakulah setia. Nah, kiranya rema yang saya bagikan ini terus meneguhkan kita, memberikan kita pengertian, dan memberikan semangat untuk terus kuat di dalam Tuhan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing rema kali ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Sebab itu